Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada saat ini melalui renungan harian gereja kita. Tepatnya hari ini Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sebelum kita bersekutu melalui firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam Injil menurut kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni hudok matuhamu, saluhubna manang dia be dibagi luhamu di tangyang muna, saya nasaha doi tuhamu asal posea hamu ikon jalo muna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, cerita di awal nats ini adalah ketika Yesus marah karena bait suci sudah dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan. Yesus sangat marah di sana. Apa yang terjadi jika hal itu sudah terjadi pada saat tersebut? Ketika bait suci rumah Tuhan sudah digunakan juga untuk mencari keuntungan dalam bisnis, itu menandakan bahwa manusia sudah tidak lagi percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir untuk memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang dikasihi, kebutuhan orang yang percaya kepada Dia. Sampai-sampai bait suci rumah Tuhan pun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keuntungan dalam hidupnya. Manusia sudah tidak bisa lagi membedakan mana ranah Tuhan, mana ranah duniawi. Nah, berangkat dari situ, setelah Yesus menunjukkan amarahnya, Yesus melihat bahwa sepertinya jemaat mula-mula ketika itu tidak lagi meyakini bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka minta dari Tuhan, maka Tuhan memberikannya. Memang mereka berdoa, datang beribadah, hadir di bait suci dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi kehadiran mereka di bait suci bukan lagi meneguhkan keyakinan dan pengharapan mereka bahwa kehidupan mereka sehari-hari berada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minta, Tuhan mampu menjawab, sehingga seolah-olah pekerjaan-pekerjaan duniawi mereka bawa sampai di rumah ibadah. Maka firman ini sangat tegas
mengingatkan kita saat ini dalam hal berdoa. Ada catatan penting yang harus kita perhatikan dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan akan diberikan Tuhan kepada kita, maka terlebih dahulu pastikan dulu keyakinanmu bahwa Tuhan mampu untuk itu. Tuhan bersedia memberikan itu. Maka dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka doa dan keyakinan, doa dan kepercayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah menyampaikan doa kepada Tuhan, ketika kita sudah menuturkan kata-kata indah melalui doa, maka selanjutnya kita harus tetap memelihara hati kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa apa yang kita harapkan, bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan pasti memberikan. Maka meminta kepada Tuhan itu berbeda dengan meminta pada sesama manusia. Anak meminta kepada orang tua, bawahan meminta sesuatu kepada atasan, si A meminta kepada si B. Mungkin pikirannya adalah dikasih ya syukur, gak dikasih gak apa-apa. Jauh berbeda dengan berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dikatakan apapun yang kamu perlukan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya dulu bahwa Tuhan bisa memberikan itu. Maka orang yang berdoa sesungguhnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan sebagai tujuan doa, alamat doa itu. Saudara kekasih, menarik dan sangat menguatkan firman ini. Betapa sering kita mungkin mengatakan, doaku tidak dijawab, pemberianku tidak diberikan. Lantas kita mungkin sampai jatuh kita mempersalahkan Tuhan. Tapi firman ini lebih banyak mengajar kita bahwa di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, kita harus menata keyakinan kita, kepercayaan kita. Kata-kata lain, sebelum berdoa, percaya dulu sama Tuhan. Atau kalau kamu tidak percaya Tuhan bisa memberikan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu minta dengan doa, usah berdoa. Kira-kira seperti itu maksudnya. Karena dikatakan terlebih dahulu, percayai dulu bahwa Tuhan memberikan itu. Dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, begitu banyak yang kita perlukan, begitu banyak yang kita inginkan, begitu banyak yang kita mohonkan kepada Tuhan. Maka semakin banyak yang kita mohonkan kepada Tuhan, semakin banyak pula kita membangun percaya iman kita kepada Tuhan yang punya kuasa. Mungkinkah ketika doamu tidak dijawab, itu akibat dari kamu tidak percaya kepada Tuhan? Berdoa dan percaya, maka Tuhan akan memberikan apapun yang kamu minta kepada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman ini sungguh meneguhkan, menguatkan kami manakala kami memohon banyak hal kepada Tuhan,
di dalam doa kami. Jangan biarkan Tuhan kami hanya berucap saja dengan kata-kata indah, atau mungkin dengan kata-kata yang sudah terlalu sering kami ucapkan, sehingga berdoa seolah-olah kami melemparkan sesuatu tanpa dapat memastikan tujuannya kemana dan apa yang kami peroleh dari. Berdoa sungguh adalah pernyataan iman akan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Maka tolonglah kami Tuhan, agar kami semakin bertumbuh di dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu dapat Tuhan lakukan dan Engkau berkenan memberikan kepada masing-masing kami. Biarlah setiap doa-doa yang kami panjatkan hari ini, kami yakini bahwa Tuhan akan memberikannya kepada kami, sehingga kami bersukacita bahwa kemurahan Tuhan senantiasa dapat kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.